Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran seperti biasanya walau dari rumah. Ya, hari ini kita lanjutkan materi matematika kita, pola bilangan. Nah, hari ini subbabnya itu tentang macam-macam pola bilangan. Nah, jadi pola bilangan ada beberapa yang memiliki barisan khusus dan polanya. Jadi ada barisan yang khusus yang polanya sudah ada ya kan. Yang pertama barisan bilangan asli. Nah, udah ada di gambarnya. Jadi polanya dari satu, satu tambah satu, dua, dua jadi tambah satu, terus jadi tiga tambah satu dan seterusnya. Jadi bilangan asli itu udah tahu kita barisannya. Satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya. Selanjutnya barisan bilangan ganjil. Nah, polanya bisa dilihat di gambarnya. Jadi dapat kita barisan bilangan ganjil itu 1, 3, 5 dan seterusnya. Selanjutnya ada barisan bilangan genap. Polanya bisa dilihat lagi di gambarnya. Dan barisan bilangan genap ini bisa kita dapat jadinya 2, 4, 6 dan seterusnya. Selanjutnya ada barisan bilangan segitiga. Lihat, ya itu ada keterangan pola gambarnya. Bisa dilihat ya Ananda ya. Jadi sehingga barisannya itu membentuk segitiga dan barisannya menjadi 1, 3, 6, 10, 15 dan seterusnya. Selanjutnya ada barisan bilangan persegi panjang. Terus ada barisan bilangan persegi atau bilangan kuadrat. Dan yang terakhir ada barisan bilangan pada segitiga Pascal. Nah, di segitiga Pascal ini ada beberapa ciri-cirinya atau sifatnya. Yang pertama, pada setiap baris diawali dan diakhiri dengan bilangan 1. Tengok, dari baris pertama, dari yang paling atas sampai yang paling bawah atau baris ke-6, dia awalnya angka 1 dan akhirnya juga angka 1. Selanjutnya, setiap bilangan diperoleh dengan menjumlahkan dua bilangan di atasnya, kecuali bilangan pada baris pertama dan baris kedua. Baris pertama, puncaknya angka 1 ya kan? Di bawahnya itu 1 dengan 1. Terus baris yang ketiga 1, 2, 1. Kan awalnya 1, akhirnya juga 1. Duanya dapat dari mana? Kita jumlahkan atasnya. 1 tambah 1, 2. Contoh lagi barisan keempat. Awalnya 1, akhirnya 1. Tiganya dapat dari mana, Bu? Dari atasnya. 3 itu atasnya itu 1 sama 2 kan? 1 tambah 2 tambahkan 3. Terus 3 satu lagi, 2 tambah 1, 3. Contoh lagi baris selanjutnya. Satunya di awal, terus di akhir juga angka 1. Terus di tengah, tengok atasnya. 1 tambah 3, 4. Ya, istilah 4. 3 tambah 3, 6. Istilah 6. 3 tambah 1, 4. Begitu seterusnya ke bawahnya. Terus, bilangan-bilangan dalam satu diagonal membentuk suatu barisan. Tengok diagonal yang pertama. Tanda panahnya ikuti. Semuanya diagonal 1. Angkanya 1 kan? 1, 1, 1 dan seterusnya. Ini membentuk juga barisan bilangan, yaitu barisan bilangan konstan. Konstan artinya sama, terus angka 1. Ya kan? Terus diagonal kedua. Angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Itu membentuk barisan bilangan, barisan bilangan asli. Terus diagonal yang ketiga 1, 3, 6, 10. Kayak kenal ya kan? Iya, rupanya barisan bilangan segitiga. Jadi setiap diagonal itu membentuk barisan. Selanjutnya ada namanya barisan bilangan. Nah, jadi kita keterangan dari barisan bilangan. Jadi tengok barisan yang pertama, yang A. 1, 3, 5, 7. Ada berapa angkanya? Ada 4 kan? Ada angka 1, ada angka 3, angka 5, dan angka 7. Nah, ini dikatakan barisan yang memiliki 4 suku. Suku itu yang mana? Suku itu ya bilangannya. Jadi U1 atau suku pertama itulah si angka 1. U2 atau suku kedua itulah angka 3. U3 atau suku ketiga itulah si angka 5. U4 nilainya 7 atau suku keempatnya bernilai 7. Sedangkan nanti diminta suku ke N-nya mana? Suku ke N-nya berarti UN. Yang B, 2, 4, 6, 8, 10. Ada berapa angkanya? Ada 5. Berarti ini barisan bilangan yang memiliki 5 suku. U1-nya suku pertama, angkanya berapa? 2. U2 suku kedua, angkanya 4. U3 suku ketiga, angkanya 6, dan seterusnya. Sampai U5. U5, 10. Yang C, 3, 6, 9, 12, 15. Terus ada titik-titiknya ya kan?
Artinya tak terhingga, jadi tidak berhenti sampai di situ. Jadi masih ada lanjutannya. Maka ini banyak sukunya itu tak hingga, karena kita nggak tahu ada berapa banyak. Jadi tetap diawali dengan U1, U2, kita nggak tahu kan sampai berapa, maka bisa kita ambil suku ke N. Itulah dia si UN-nya. Oke, jadi udah tahu ya, apa itu U? U itu sukunya. Nah, sekarang rumus suku ke N atau UN barisan bilangan. Jadi, prinsip dasar menentukan rumus suku ke N adalah mencari kaitan antara bilangan 1 dengan suku ke-1, bilangan 2 dengan suku kedua, bilangan 3 dengan suku ketiga, dan seterusnya. Tengok contohnya. Ada barisannya nih, barisan bilangannya 2, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kita nggak tahu ya kan sampai berapa. Berarti kita perlu UN-nya, nilai UN-nya itu kayak mana. Jadi, suku pertamanya angka berapa? Angka 2. Suku keduanya angka 4. Suku ketiga nilainya ya 8. Suku keempat nilainya 16. Berarti bisa kita susun. U1 sama dengan 2. Apa hubungannya dengan U1 atau suku 1? Berarti boleh kita tuliskan 2 pangkat 1 ya kan? 2 pangkat 1 nilainya 2. Terus U2, 4. Kalau kita buat perpangkatan, 4 itu bisa didapat dari 2 pangkat 2 ya kan? Iya, dapat hubungannya. U2 suku kedua, pangkatnya 2. Terus U3 tadi katanya nilainya 8. Kalau kita buat bentuk perpangkatan, 8 itu 2 pangkat 3 ya kan? Iya, suku ketiganya 8. Bisa dia 2 pangkat 3. Jadi suku ketiga pangkatnya 3. Terus U4 sama dengan 16. 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Ya, U4 pangkatnya 4. Coba satu lagi, U5. U5 berarti? Iya, U5 berarti 32. 32 itu 2 pangkat 5. Berarti U-nya 5, pangkatnya juga 5. Berarti berapapun nanti sukunya, pangkatnya itu nilainya itu juga ya kan? Jadi kalau misalnya U-nya U8, berarti 2 pangkat 8. Berarti berapapun N-nya, maka pangkatnya juga harus N. Maka kita dapat rumusnya. UN sama dengan 2 pangkat N. Jadi, tanpa harus mengurutkan dari awal, kita bisa tahu kalau dimintanya U8. Berarti tinggal U8 sama dengan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 berapa? Kalikanlah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 8 kali. Jadi, fungsi dari kita tahu rumus ke UN-nya ini, kita bisa tahu suku ke berapa yang mau diminta tanpa harus mengurutkan dari awal, dari U1. Jadi, memudahkan pekerjaan kita, ya kan? Ya, itu dia untuk mencari rumusnya. Nah, sekarang contoh yang lain. Ada contoh yang lain nih. Contohnya, tentukan nilai dari 5 suku pertama barisan bilangan yang memiliki pola UN sama dengan 2N tambah 3. Nah, ini kebalikan dari yang pertama tadi contohnya. Yang pertama tadi diketahui barisan bilangannya, kita disuruh menentukan rumus UN-nya, ya kan? Yang ini, kita disuruh cari barisannya. Diketahui rumusnya. Diketahui rumusnya itu UN sama dengan 2N tambah 3. Dimintanya apa? 5 suku pertama. 5 suku pertama berarti dimulai dari ya U1, U2, U3, U4, U5 yang dimintanya. Polanya udah ada, yang dimintanya U1 sampai U5. Tinggal kita masukkan angkanya. U1, yang N-nya yang mana? 2 kali N kan? Berarti 2 kali 1. Baru ditambah dengan 3. Berarti 2 tambah 3, 5. U2, N-nya ganti jadi angka 2. Berarti U2 sama dengan 2 kali 2 tambah 3. 7. Terus U3, N-nya ganti jadi angka 3. 2 kali 3 tambah 3, 9. U4, N-nya ganti jadi angka 4. Jadilah dia ya 11. U5, N-nya ganti jadi angka 5. 2 kali 5 tambah 3 sama dengan 10 tambah 3 sama dengan 13. Jadi yang dimintanya 5 suku pertamanya, berarti U1 sampai U5-nya aja yang dicari. Udah dapat, maka dapatlah 5 suku pertama barisan tersebut adalah 5, 7, 9, 11, 13. Udah ya? Iya, jadi kalaupun nanti ada soalnya yang dimintanya, tentukan U9, ya kan? U9 dari polanya ini. Polanya yang si UN sama dengan 2N tambah 3. Berarti tinggal ganti kan U9, N-nya berapa? N-nya 9, berarti ganti 2N, berarti jadi 2 kali 9. 2 kali 9 tambah 3. 2 kali 9, 18. Tambah 3, 21. Berarti U9 sama dengan 21. Begitu juga kalau dimintanya, tentukan suku ke 100-nya. Berarti jadi
U100, N-nya nilainya 100, berarti 2 kali 100 tambah 3. Jadi tinggal mengganti N-nya sesuai dengan soal yang dimintanya. Bisa ya? Ya, jadi ini ada tugasnya, silahkan ditulis dulu nanti namanya di kertasnya, baru dia ada 2 soalnya. Soal yang pertama kita menentukan rumus suku ke N-nya, ada barisannya, tentukan rumusnya. Nah, kalau yang nomor 2, tentukan suku ke-4 dan suku ke-9-nya dari pola bilangan, ya ada 3 ya. Ada 3 pola bilangannya, cari masing-masing suku ke-4 dan suku ke-9-nya. Jadi itu aja tugasnya. 2 soal ini silahkan dikerjakan di bukunya. Selesai dikerjakan, difoto, dikirimkan ke WA Ibu. Jadi jangan lupa sebelum dikerjakan tulis dulu nama kelas, hari, tanggal, mata pelajarannya. Jadi tugasnya Ibu tunggu sampai jam 5 sore. Kalau memang ada kendala yang menyebabkan tidak dapat mengumpul sampai jam 5, boleh, masih ada toleransinya Ibu kasih sampai jam 9 malam. Jadi jangan lupa dikerjakan, kalau ada yang tidak paham langsung ditanyakan sama Ibu ya. Jangan takut untuk bertanya. Jadi demikian dulu materi dari Ibu. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap sehat kita semuanya. Semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa masuk ke sekolah seperti biasanya, belajar bersama teman-temannya bersama-sama ya. Jadi Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.